kedua, saya jelaskan dulu. Alutsista memang jumlah alutsista yang disebutkan oleh Pak Ganjar itu rahasia. Saya tanya, jumlah alutsista yang disebut Pak Ganjar rahasia nggak? Saudara, itu bukan debat itu. Mana-mana. Enggak. Ganjar nanya tentang jumlah alutsista. Bukan bagian itu yang rahasia saya maksud. Kemudian nggak menjawab yang ditanyakan Ganjar rahasia nggak? Ada yang rahasia jumlah dong. alutsista. Oh iya dong. Jumlah angka itu alutsista. terkait dengan perencanaan dan postur. Bukan, itu angka alutsista yang dibeli oleh Anda. Nggak mungkin rahasia dong. Itu postur pertahanan kita. Postur kita nggak mungkin menelanjangi Anda punya pesawat kita. rahasia nggak? Berapa jumlah kita pesawat nggak yang mungkin menelanjangi kekuatan kita. Debat tadi malam secara objektif kita harus nilai bahwa Pak Ganjar lebih unggul, disusul Pak Anies, dan terakhir Pak Prabowo. Kami sebagai komunikolog dengan sangat ringan hati menyebutkan bahwa yang terbaik adalah Ganjar. Sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Sumbernya tidak jelas, bohong dan sebagainya. Apa yang disampaikan Pak Ganjar 100% benar, tidak ada kebohongan. Bahkan Pak Ganjar menyampaikan data yang beliau memperkenankan kalau ada stafnya mohon dibantah ini data. Karena data harus dibantah dengan data. Seharusnya Pak Prabowo menjawab pertanyaan Pak Ganjar seperti Bung Daniel menjawab tadi. Menurut data, tapi kan nggak dijawab. Artinya nggak pegang data dong. Berarti Anda nggak siap berdebat. Menurut saya sederhana. Jadi nggak ada yang bohong dari Pak Ganjar dan menyampaikan data tadi. Pak Prabowo itu tidak secara gamblang misalnya mengeksplorasi kelemahan pertahanan kita. Beliau juga tidak ingin informasi-informasi penting itu dikonsumsi secara telanjang dalam tanda kutip oleh publik luar negeri dan sebagainya. Sebenarnya pertanyaannya kan yang umum aja itu, Bung. Tidak ada yang rahasia, kecuali yang rahasia itu menyangkut tentang strategi. Mana yang rahasia? Ukuran rahasia tentu harus berbasis undang-undang dong. Nggak bisa penguasa mengklaim ini rahasia, ini enggak. Itu namanya sewenang-wenang, ya kan? Basis kita ada di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia adalah terkait bidang pertahanan keamanan untuk, saya bacakan nih Mas biar detail, ya kan? Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. Tadi Mas sudah menyebut sebagian. Jadi levelnya di strategi, taktik, operasi. Terkait dengan anggaran yang diungkapkan oleh Pak Ganjar, nggak ada yang rahasia. Pak Prabowo harus menjawab itu. Terkait dengan postur juga sama. Terkait dengan keterlibatan pihak ketiga PT TMI, itu bukan rahasia. Harus dijawab oleh Pak Prabowo apakah benar ada permainan, dugaan permainan pihak ketiga yang menimbulkan ketidaktransparan sektor pertahanan tinggi. Kita pengen tentara kita kuat. Siapa yang pengen tentara? Semua pengen tentara kuat. Profesional modern. Salah satu syarat utama supaya tentara kuat, hapus semua praktek penyimpangan dan korupsi di sektor pertahanan. Supaya prajurit punya pesawat yang kuat. Sehingga pertanyaan Pak Anies itu baik. Begitu juga sama pertanyaan Pak Ganjar. Menurut enggak, pertanyaan Pak Ganjar tentang angka alutsista itu juga penting. Kenapa Mas Daniel? Yang ngomong bicara buat target tidak tercapai itu bukan Pak Ganjar atau bukan Pak Anies. Pak Prabowo sendiri. Prabowo menyebutkan beberapa bulan lalu, mohon maaf, target MF tidak capai 100%, 76%, ya kan? Sehingga kemudian ini menjadi masalah. Itu menimbulkan bahan buat paslon 1 dan dia kok nggak tercapai Anda? Anggaran tinggi, utang besar. Utang pada masa pemerintahan Pak Prabowo, Kementerian Pertahanan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Tapi target tidak tercapai, utang tinggi, anggaran tinggi, target tidak tercapai. Itu yang kemudian menjadi masalah. Berarti perencanaan Anda buruk dalam membangun sektor pertahanan. Nah, itu menjadi catatan ya. Alasannya karena pandemi. Lebih mirip jadi tim sukses yang lain dia. Jadi kenapa? Karena dia tidak melihat dari sisi ada kontingensi tadi, COVID-19. Itu pertama. Itu yang diabaikan ketika Al-Araf utang sebagai dari luar pengamat. negeri nggak dipakai buat COVID. Saya jelaskan dulu lah. Nanti diam dulu. Itu bagian yang jadi perhatian dan itu tidak disebutkan oleh Al-Araf. Kemudian kedua, saya jelaskan dulu. Alutsista memang jumlah alutsista yang disebutkan oleh Pak Ganjar itu rahasia. Saya tanya, jumlah alutsista yang disebut Pak Ganjar rahasia nggak? Saudara, itu bukan debat kemana-mana. Enggak. Ganjar nanya tentang jumlah alutsista. Bukan bagian itu yang saya rahasia maksud. Ini proses perencanaan. Ganjar itu bertanya tentang IMF. Saya mau lanjut pertanyaan berikut. Kemudian nggak menjawab yang ditanyakan Ganjar rahasia nggak?
Ada yang rahasia Jumlah dong. alutsista. Oh iya, Ganjar iya kan bilang dong. jumlah angka Itu alutsista. terkait dengan perencanaan dan postur Bukan, postur itu angka-angka alutsista yang pertahanan dibeli oleh kita. Anda. Nggak Tentang mungkin pelonggaran. rahasia. Dong, itu postur pertahanan kita. Postur kita nggak pertahanan, Mas. mungkin Ya. melanjangi Anda punya kekuatan pesawat kita. rahasia nggak? Berapa jumlah kita pesawat nggak yang mungkin harus melanjangi kekuatan kita. Gimana debat semalam? Debat semalam tidak ada perdebatan di kalangan publik. Paslon 3 menang di semua lini. Tidak ada perdebatan tentang itu. Mobil soal data gimana, Bro? Kenapa? Prabowo ngajak mobil itu adu data. Lah itu iya ajakan menurut saya ya silakan aja kalau Pak Anies mau datang yang diajakkan. Tetapi menurut saya itu debat. Debat itu ya datanya dibuka di debat itu, bukan ngajak ngomong berdua. Dan tidak semua yang ditanyakan tuh rahasia. Rahasia itu ada undang-undangnya, yang disebut rahasia negara itu misalnya orang disersi, strategi pertahanan, intelijen, itu rahasia negara. Kalau anggaran itu dibuka ke publik, karena itu tanggung jawab ke publik, bukan ngajak ngomong berdua bicara data. Yang satu udah bicara data, ini datanya, lalu dia nanti kita ngomong berdua, nggak boleh dong. Ini debat harus ke publik, jelaskan juga itu salahnya data. Di sini saya punya gitu. Kalau ngajak ngomong berdua, namanya itu rembukan, bukan debat. Jadi semalam Ganjar Menang. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dinilai unggul dalam debat ketiga Pilpres 2024. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hanya bisa bertahan karena programnya sebagai Menteri Pertahanan di era Jokowi dikuliti Anies dan Ganjar. Penilaian itu disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Sarwicaniago. Diketahui debat ketiga Pilpres 2024 telah berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Adapun tema yang diusung yakni pertahanan nasional, keamanan, globalisasi, hubungan internasional, geopolitik, dan politik luar negeri. Saya mencermati debat kali ini adalah panggung emas Ganjar dan Anies. Lebih dominan menguasai panggung, kemungkinan beliau akan mendapatkan sentimen yang lebih positif. Sangat mahir dan piawai dalam penguasaan panggung. Bagus dalam penyajian dan adu data, bukan asumsi dan persepsi atau pikiran liar semata. Menurut Pangi, keduanya konsisten untuk terus meng-downgrade Prabowo Subianto. Baik Ganjar maupun Anies sama-sama mengkritik keras, memiliki kesamaan pandangan bahwa alutsista bekas membahayakan keselamatan prajurit itu sendiri. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini juga menilai nampak sekali ikhtiar masing-masing capres berupaya menangkan hati dan sentimen TNI dan Polri dalam debat capres ketiga itu. Dengan memberikan harapan soal gaji, tunjangan, perumahan dinas untuk prajurit. Politisi tentu harus mampu berupaya menghadirkan harapan, jelasnya. Kemudian Pangi juga menyebutkan debat ketiga cukup menarik. Ganjar dan Anies sama-sama memberikan penilaian terhadap kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo. Anies memberikan skor 11 dari 100, sementara Ganjar memberikan skor 5. Kinerja Menhan Prabowo berdasarkan fakta dan data yang mereka punya, kata Pangi. Sementara Prabowo, kata Pangi, membela diri tidak maksimal kinerja Menhan di bawah kepemimpinannya disebabkan karena ada peristiwa COVID dan keterbatasan anggaran dari Kementerian Keuangan. Ini jawaban yang menurut saya sangat masuk akal dan fair. Kelihatan Prabowo babak belur diserang Anies dan Ganjar. Pak Prabowo yang seharusnya menguasai dan paham soal pertahanan ternyata kesulitan untuk melawan argumen Ganjar dan Anies. Prabowo hanya bisa melakukan formulasi bertahan, jelasnya. Sementara itu, debat capres ketiga berlangsung seru dan terkesan panas pada Minggu 7 Januari 2024. Pada debat capres kali ini, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seperti tidak berkutik. Menteri Pertahanan ini dirujak oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Malam ini Prabowo dirujak Anies dan Ganjar lagi, kata TikToker politik Yogyakarta, Muhammad Adi Alim atau yang akrab disapa Adi Mars pada Minggu 7 Januari 2024 malam.
Adi Mars mengatakan di awal-awal debat, Menteri Pertahanan ini memuji dan sependapat dengan Ganjar Pranowo. Harapannya Ganjar akan menjadi teman untuk menggebuk Anies Baswedan. Tapi Prabowo lupa kalau Anies dan Ganjar ini alumni UGM, ijazahnya asli, di mana isi kepala dan rekam jejaknya sudah teruji, ungkapnya. Dia mengungkapkan Prabowo kembali dirujak Anies dan Ganjar sesudah diprediksi sebelumnya. Anies dan Ganjar ini punya ikatan emosional tanpa harus berdiskusi secara langsung, pun keduanya bisa saling kompak. Dan momentum itu kembali terjadi, dua alumni UGM ijazahnya asli ini menghajar Prabowo, seperti debat Capres sesi pertama, papar Adi Mars. Caleg Partai Demokrat ini mengungkapkan selama debat, Prabowo tampak berusaha menahan emosi agar tidak terpancing, tapi sempat kelepasan emosinya dan tidak bisa kontrol. Akhirnya, Prabowo kembali terlihat aslinya yang emosional. Adi Mars mengungkapkan secara umum debat malam ini, Prabowo hanya membawa pepesan kosong. Pasalnya, Prabowo tidak mampu membantah data-data yang disampaikan Anies dan Ganjar. Jadi beberapa statement Prabowo ngelantur dan hanya berulang-ulang tidak dapat substansinya, tegasnya. Dia mengatakan Prabowo bilang data yang diungkap Anies dan Ganjar salah, tapi Prabowo tidak mampu menunjukkan data yang benar, bahkan mengajak menunjukkan data di tempat lain. Ini kan ibarat sedang ujian tapi minta waktu tambahan untuk diselesaikan dengan cara yang tidak tepat, ungkapnya. Pemilik akun TikTok @rakyatbesar ini menegaskan intinya pada debat malam ini Prabowo kembali keok, tampak sedih, dan ngedrop. Tampak jelas sekali mental Prabowo langsung kena. Ketika Anies open statement di awal, itu bikin Prabowo langsung down, ungkapnya.